sebenarnya apa gitu? Sebenarnya untuk jadi orang tua itu kan bukan sekedar orang tua aja. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi di sini aku Khalida Nur Jamil selaku host untuk konten kali ini. Aku kedatangan narasumber baru. Dari ibu siapa? Ibu Irma Sari. Oke, ini ibu aku sendiri ya, by the way ya. Nah, ibu jabatan ibu apa? Koordinator kader. Koordinator kader, guys, jadi gitu. Kader TB ya. Kader TB. Tuberkulosis. Nah, gitu. Nah, temanya kali ini yang mau aku bahas sama ibu aku sendiri. Nah, jadi kan kebanyakan orang-orang tuh nanya ke ibu tuh tips parenting, terus kenapa sex education tuh nggak tabu gitu untuk diomongin ke anak-anaknya. Nah, menurut ibu sendiri tips parenting tuh kayak mana sih? Yang biar anak-anaknya mungkin tumbuh seperti yang orang lihat lah. Kayak bagus gitu atau gimana gitu. Gimana tips parenting dari ibu tuh apa sih gitu? Sebenarnya apa gitu? Sebenarnya untuk jadi orang tua itu kan bukan sekedar orang tua aja. Dari kecil bayi kita mengikuti perjalanan kehidupan seorang anak kan. Benar. Dari 1 sampai 3 tahun itu proses dia untuk tumbuh otaknya. Dari umur 3 sampai 5 tahun kita tahu dengan tumbuh kembangnya. Dari 5 sampai 12 tahun kita harus mengetahui apa-apa sih kebutuhan untuk tumbuh kembang dia. Dan di tahap remaja. Tahap remaja itu kan ada yang dari 12 sampai 17. Itu semua gejolak hormon-hormon apa itu dia pengen tahu semua. Kita sebagai orang tua mendampingin. Oh, jadi harus mendampingi. Harus didampingin. Kita harus memantau semua gerik-gerik anak kita. Anak kita loh, darah daging kita. Wah, gitu. Jadi kayak menurut ibu nih, kenapa orang tua nih bukan gagal sih ya bilangnya gimana ya? Maksudnya kayak mungkin kurang mengarahkan tuh kenapa sih orang tua tuh ngelakuin hal kayak gitu. Bahkan anaknya pada pengen tahu, apalagi tentang seks. Itu kayak ya ibu tahu sendiri teman-teman ada gimana, lingkungan ada gimana gitu. Tuh gimana sih caranya penyampaian orang tua itu biar masuk gitu? Kebanyakan orang tua itu kan kurang edukasi menurut ibu sih. Banyak bilang ini nggak boleh. Tapi nggak bolehnya itu nggak dijabarkan. Apa sih nggak bolehnya? Karena di usia remaja itu kan keingintahuannya itu kan tinggi. Baik dia itu narkoba, baik itu minum, baik pun hubungan seksual tuh sangat ingin tahu lah. Jadi kita sebagai orang tua harus terjun mengikutin gitu, terlibat seperti minuman. Walaupun dalam agama tuh haram ya, haram. Tapi kan keingintahuan seorang anak itu kan tinggi ya. Iya benar. Jadi kita sebagai orang tua kita ajarin aja, cuman mengenalin, cuman kita tahu tahapan agamanya seperti apa. Anak itu alangkah baiknya dididik tentang agama gitu. Jadi seperti dia ingin tahu tuh minuman tuh. Silahkan minumlah seperti minum katanya yang lagi marak tuh apa anak-anak zaman sekarang tuh amer Ya, anggur merah. ya, Silahkan minumkan, tapi ingat konsekuensinya. 40 hari sholat tidak boleh, 40 hari kamu sholat tidak diterima. Iya benar. Tapi kamu rasakan lah ini, kamu meminum amer, kamu minum apa, tapi ini efek-efeknya ada di dalam tubuh. Kata orang kan, dia kan cari edukasi tentang minum amer ini memabukkan. Lihat cara minumnya. Jadi sebagai orang tua tuh harus ada edukasi ke anaknya. Benar. Didampingin anaknya kepingin. Daripada dia cari keluar, dan notabene-nya dia cari di luar, pergilah dia ke pub, dia minum. Kita nggak tahu di pub tuh ada apa. Dikasih dia minum amer, terus ditaruh di gelas atau di botol, dimasukkan obat untuk perangsang. Siapa yang tahu? Oh ada ya Bu ya? Ada. Makanya kenapa ibu sama anak-anak ibu, kalian mau minum silahkan minum. Tapi konsekuensi 40 hari sholat tidak terima. Ingat minum tuh tidak sekali seduk karena fermentasinya langsung ke ayo minum sini. Ibu yang lihat. Jadi sebagai orang tua tuh kita edukasi ke anak. Sangat penting edukasi ke anak itu. Iya sih bener sih, soalnya kayak daripada tahu dari teman, dari internet, yang kayak teman-temannya pun juga nggak begitu tahu banyak gitu ya tentang cara minum apapun. Itu pun mereka pun taunya tuh mungkin setelah mereka
mencoba Dan- pengalaman lah gitu. Dan mencoba mereka itu tidak tahu edukasinya seperti apa Iya, gitu loh. benar. Mereka Cuman asal minum aja gini. Dan tidak nikmat loh asal minum aja. Karena apa? Orang India kalau lagi kaya tidur di paret, kalau lagi miskin tidur di tempat tidur. Oh. Itulah edukasinya seperti itu. Ya. Kalau tentang seks sendiri nih. Nah kan ini kan banyak anak-anak kayak gimana sih? Mungkin ada yang pacarannya udah having sex, udah ngelakukan hubungan intim. Nah, apa sih nama ini? Itu katanya tuh bakal kecanduan. Kenapa bisa kecanduan gitu? Kan katanya pas kita masih kecil pasti berpikir seperti ini kayak jijik loh ngapain sih gitu. Padahal kan setelah kita mungkin kalau udah nafsu ya nggak ada yang tahu ya. Ya. Nah itu kenapa bisa kecanduan tuh orang tuh? Kalau menurut ibu ya sejauh perjalanan ibu dengan anak-anak ibu gitu ya. Umur 16 tahun, kadang ada juga SMP ya. SMP itu dia punya hormon seks tuh. Oh, Hormon seksnya udah bergejala. Kenapa? Zaman Nabi umur 16 tahun sudah dinikahkan, umur 12 tahun sudah dinikahkan, karena dia sudah akil balik kan. iya. Tapi katanya 16 tahun 12 tahun nggak boleh dinikahin. Zaman sekarang, kalau zaman dulu boleh dinikahin, karena dulu tidak ada makanan yang berfermentasi, yang apa masih murni pure. Zaman sekarang kenapa lebih diapakan umur 25 ya? Iya 25 sampai 30-an. 25 sampai 30-an. Tapi di Indonesia kalau umur 19 tahun tuh udah boleh, udah sah gitu loh. Jadi kenapa ibu lebih menekan ataupun mengedukasikan masalah seks kepada anak ibu? Karena rentetan dia punya masalah di hidupnya itu nanti. Baik dia punya kandungan, kankernya, apanya semua itu harus memang betul-betul dia siap untuk menjadi seorang ibu. Jangan sampai gara-gara kepingin seks, anaknya nanti ada, orang tuanya nggak siap, dan tidak terima apalagi nanti sekarang lagi zaman pelakor lah ini ya itu. Aduh, makanya sebelum kamu meningkatkan nafsu untuk nafsu hubungan seks, kamu harus pikir baik buruknya untuk kesehatan kamu. Terus janganlah jadi perempuan yang free sex, kecanduan gini-gini. Lu free loh gitu. Itu gratis gitu ya. Gratis sama pacar. Sementara kalau di Jepang itu seorang gadis tuh dibayar 1 M. Yang perawan gitu ya. Yang perawan. Daripada lokasi cuma-cuma, bagus lu jual aja ke Jepang. Bener sih. Ada ininya, ilingnya banyak. Tinggal sekarang kan anak milenial tinggal tengok link-linknya udah oke. Baik. Nah, ini kan udah ngomongin seks nih Bu. Ada pengen tahu tentang kayak masalah aborsi deh. Nah, mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk, kayaknya nggak beberapa sih, mungkin kalau semua orang kalau bisa nggak ada tuh anak gitu kan lebih bagus lagi, karena kayak mungkin apa ya namanya tuh, menggagalkan dia untuk menggapai cita-citanya. Terus apalagi ya, takut anaknya ini jadi seperti dia yang gagal mungkin, karena ya itu mungkin karena dari orang tuanya yang gagal gitu kan. Nah gimana tuh menurut aborsi gitu? Kalau aborsi sih menurut pendapat ibu sih sangat amat sayang di aborsi. Kenapa? Anak itu ada punya hak hidup kan? Betul. Di HAM pun juga dilarang. Nah, dalam agama pun dilarang. Ya lu kalau nggak mau punya anak ngapain lo lakuin? Ya namanya nafsu. Rasional dong. Namanya nafsu katanya gitu kan. Nafsu tuh bukan alasan kita sebagai apa. Memang lah nafsu itu ada. Makanya kenapa dilarang dalam Islam tuh pacaran gitu dah. Itu kalau menurut agama ya. Iya. Tapi kalau sudah kejadian itu anak yang diaborsi itu punya hak hidup loh. Betul. Ada hak hidupnya. Iya benar. Ada HAM-nya. Benar. Saya juga pernah konsultasi sama orang kayak gitu. Enggak Kalau tentang agama gitu boleh lah ya, mungkin kayak mungkin ada beberapa yang tentang agama mungkin di beberapa otak orang tuh nggak logis gitu ya kan. iyalah. Jadi jadi kalau menurut ibu nih, seandainya nih amit-amit dah anak ibu hamil, mau diaborsi nggak anaknya? Maksudnya ya kandungan anaknya gitu mau kita sebagai orang tua mendidik ya sama ya, edukasi anak-anak. Kalau kamu gugurin, itu anak bakal hidup dan kamu harus nafkahi, dan dia sendiri tuh punya rezeki sendiri loh. Dan seandainya kamu aborsi, engkau punya tubuh itu, iya kalau punya anak. Kalau nggak punya anak lagi macam mana? Penyesalan seumur hidup loh. Sekarang kan kita edukasinya kesehatan loh. Di dalam rahim itu sudah siap nggak kita
untuk memproduksi seorang manusia? Sudah siap nggak kita membuang anak yang sudah jadi anak darah daging kita loh? Iya, maksudnya. Walaupun dalam agama gini-gini, oke, agama kita apa yang dalam kesehatan susah loh cari anak. Ada yang menikah sampai 10-20 tahun gak punya anak. Bener-bener. Sementara kita dapat dianugerahin dengan tingkah laku kita itu. Sedih loh. Jadi kayak menurut ibu, seandainya kalaupun ya anak ibu gitu hamil gitu, nggak mau diaborsi jadinya? Gak. Tanggung jawab lah. Karena udah berbuat harus tanggung jawab. Bener kan? Kan kadang ada juga kan rata-rata anak milenial ini kan mau aborsi kan takut anaknya itu anak ibu kan. Oh iya, dia bilang Iya. seperti itu. Dia anak ibu. Tapi kan bodoh gitu loh. Sangat amat sangat ibu tekankan sangat bodoh. Nakal boleh, goblok jangan. Iya Ya. benar. Nakal boleh, goblok jangan. Nakal kita gini-gini happy fun apa semua. Tapi ingat, kamu ada edukasi pendidikan loh, ada edukasi kesehatan loh. Senakal-nakalnya orang tua pasti mikirin ke anak. Betul. Tiba-tiba dia dia udah sering aborsi ataupun dia baru aborsi, tiba-tiba nikah nggak punya anak lagi, Sedih sih. diceraikan. Iyalah. Nah, kalau masalah pacaran deh, ibu membatasi nggak anak-anak ibu untuk pacaran? Kalau dia pandai menjaga diri sih oke aja. Oh gitu. Cuman pacaran ini kan kalau dalam agama lah, dalam agama Jelas kan udah nggak boleh. jelas nggak boleh karena berduaan dengan lawan jenis yang ketiganya itu kan setan. Benar. Tapi gimana ya dibilang, Kan dalam segi biologis, gimana sih anak-anak umur segini kayak umur Alinda? pingin tahu ya. Pengen tahu. Cuman kan ibu sering tegaskan sama Lida, kalau ingin melakukan apa-apa 5 menit kok ke KUA. Nah, susah juga yang bilang kayak gini, Bu. Apa namanya nih, kayak masa nikah cuman gara-gara hormon seks doang sih? Daripada kamu melakukan part yang lain, ada sakit serviks loh, ada kanker. Kan katanya ada ini, pengaman. Maksudnya pengalaman gimana? Pengaman. Ibaratnya gini loh, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Sepandai-pandai kita menggunakan pengaman, itu tidak. Karena kan pengaman itu kan buatan manusia kan. Oh, kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak tahu. Entah bocor, entah kelupaan, entah ini apa semua. Ya memang harus 100% saya jamin aman. Kan kata Allah. Kalau Allah bilang, jadi kun fayakun kata dia. Nah, itu kan sisi negatif dari pacaran. Kalau positifnya pacaran tuh bagi anak tuh apa sih? Pasti kan ada. Jadi sesuatu hal yang ada di dunia ini kan ada sisi positif dan negatifnya, bener kan? Kalau masalah positif pacaran tuh sebenarnya bukan pacaran sih, berteman sih. Oh, berteman dengan lawan jenis Lawan ya. jenis. Kan Cuman itu lebih kan deket gitu ya. Lebih deket. Cuman sharing aja. Ada teman curhat sih. Kan karena kita kan nggak bisa curhat ke semua orang kan. Benar. Ada spesifiknya laki-laki gitu. Intinya tuh bukan pacaran kalau ibu bilang, teman dekat. Mendekat. Oke, ditegasin ya, teman dekat. Teman ya, dekat. guys. Kalau pacaran tuh kan udah menjudge, oh ini punya aku, nggak boleh yang lain. Lah kasihan lo. Sementara teman cowok kamu bisa berteman dengan cewek lain, sementara engkau kan nggak bisa. Itu rata-rata kan mayoritas pacaran seperti itu kan. Iya, benar. Nah, terus juga kayak nih bagi teman-teman sekalian, nah ada nih di lingkungan, bukan lingkungan ada sih, lingkungan orang gitu. Nah, dia ini gimana ya, udah ngelakuin having sex sama pacarnya. Terus dia ini nggak mau ngelepasin gitu pacarnya tuh gara-gara ya gitu, karena udah ketergantungan. Tuh mungkin ada nggak peran orang tua tuh, mungkin orang tuanya nggak tahu, tapi tuh sebaiknya gimana sih cara komunikasi sama anaknya gitu. Karena banyak sekarang orang tua sama anak tuh pada miscommunication. Jadi pas udah kejadian baru kayak, kenapa nggak cerita? Padahal orang tuanya kan gini loh, kayak pas aku mau cerita, aku ngasih tanggapannya nggak benar gitu loh. Kayak, apa sih ibu mau cerita apa sih? Ada mau cerita ini, ibu jawabnya apa gitu kan. Kayak yang jawabannya nggak dipengenin anak tuh pada dikeluarin gitu. Padahal anak itu pengennya mungkin dirangkul, di apa, gimana tuh. Kan itu kan proses perangkulan orang kan beda-beda ya. Mungkin cara didiknya. Kenapa ibu mendidik anak itu komunikasi seks itu ya bebas? Kenapa? Karena pas waktu zaman ibu tuh nggak ada komunikasi sama orang tua.
Oh. Orang tua edukasi tentang seks kurang. Hmm. Jadi ibu mencari sendiri. Hmm. Setelah ibu mencari sendiri, jadi ibu mengartikan umur dari 1 sampai 12 tahun itu kita mendidik anak betul-betul. Mau lo sebat, mau lo apa, itu memang hak mendidiknya seorang tua, orang tua. Hak orang tua itu untuk didik. Jadi umur 12 sampai 17 tahun itu kita mengajarin betul-betul poin-poin yang harus diapain. Setelah 17 tahun ke atas kita sebagai teman. Ini deh, kenapa kan pada banyak yang berpikir deh, kenapa sih anaknya dipukulin pas kadang kan masih kecil gini. Ibu kan pasti ada maksud tersendiri kan, orang tua pasti ada maksud tersendiri kenapa dia memukul anaknya gitu. Kan ada peribahasa, didiklah anak selagi muda. Ibarat kayu masih muda itu bisa dibongkokkan, bisa lentur gitu loh. Tapi setelah kayu itu tua, nggak bisa. Kalau dididik pun sudah tua, patah. Jadi kenapa kita mau ikutin proses pertumbuhan anak dari bayi sampai dia dewasa, dan didikan dari pertama kamu belum tahu cara pipis gimana, 1 sampai 3 tahun kan nggak tahu tuh pipisnya gimana kan, kita ajarin. Oh salah, kita pukul. Pukulnya itu mendidik loh. Bukan pukulnya kita karena nafsu orang tua marah. Enggak. Ya, Harus kan pandangan anak-anak tuh kayak ibu nih asik marah terus, saya ini asik marah emosi terus, kenapa sih gitu loh. Padahal itu cara mendidiknya orang tua. Tapi rata-rata mendidiknya orang tua tuh ada sebagian memang didik untuk mengajar, ada didik karena dia bawaan stres dari kantor. Oh. Ada cara didiknya berbeda-beda. Cuman setidaknya semua orang tua tuh sayang kepada anaknya, cuman cara didiknya yang berbeda. Kalau misalnya ini kan biasa yang keterkaitan untuk dalam mendidik anak tuh seorang wanita ya, seorang ibu ya. Nah, yang ibunya wanita karir ini gimana gitu? Mau ngedidik anaknya, masa semuanya asisten rumah tangga yang nganuin? Kalau ibu sarankan itu kan ada masa liburnya seorang ibu kan? Libur Libur kantor kan Sabtu Minggu tuh biasa libur. Kalaupun dia Sabtu tuh masuk, setidaknya Minggu itu manfaati. Kan kalau ibu rumah tangga, ibu yang bekerja itu kan dari jam 7 sampai jam 3 ya pulang. Ataupun dia kantoran biasa jam 9 sampai jam 5. Buatlah time makan malam itu bersama. Lihat cara mereka makannya, anak-anakmu lah gitu kan. Lihat cara mereka makannya, attitude-nya. Bahas di meja makan. Apa yang keluh kesah selama 1 hari. Kalau ibu kan selalu kan Alida pulang sekolah tanya, ya, benar. Apa yang kamu lakukan di sekolah? Iya, awalnya ada diisi digituin. Cuman ternyata itu kayak bentuk komunikasi kan antara orang tua dengan anak kan? Iya. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah kamu apain? Sudah sejauh mana? Oh, Alida cabut. Kenapa cabut? Karena pingin aja cabut. Oke, silahkan, tapi jangan dibuat lagi. Kalau seandainya dipanggil sama guru ataupun dulu BP ya. Iya. Nah, kalau dipanggil BP, kita komunikasi. Saya ini kepingin nakal juga, tapi ya mungkin batas-batasannya ada. Gak mungkin lah seorang anak itu gak ada bandelnya, pasti ada bandel kepingin. Bener. Nah, ini kan Alida kan sama kan orangnya beda-beda nih kan. Iya. Itu pasti juga cara didiknya beda-beda. Nah, kalau ibu ngedidik anak cowok ibu gimana sih? Yang pengen taunya luar biasa tentang rokok. Mungkin dia tuh pengen tahu, cuman dia males nanya. Ya, kalau laki-laki ini kan dia cara pandangnya kan fokus ya. Fokusnya satu-satu gitu. Jadi kalau ibu sih cenderungnya, ibu sekarang terkejut juga gitu loh. Di rumah dia urak-urakan, kenapa di luaran dia sopan gitu loh. Oh iya. Sopan, amat sangat sopan. Terkejut ibu, ada aplaus untuk dia lah rasa ibu. Tapi memang sih, maksudnya di rumah tuh kadang kita memang kayak kebun binatang gitu ya. Kayak ya teriak-teriak gak jelas gitu-gitu gitu loh. Cuman pas di luar, nah kayak itu lah, maksudnya terarah gitu loh. Jadi kalau ibu didik Walid itu beda dengan Alida, kenapa? Karena dia laki-laki itu udah lain. Proses didik perempuannya itu kan heart to heart, dari hati ke hati. Iya, benar. Kalau si laki-laki ini otak-kotak. Ya, logika. Jadi kalau dia lagi memang mau sharing ataupun ngomong, dia dalam suasana seperti apa? Main game. Ikutin dia main game. Tapi selagi dia main game, kita masukin tuh
ilmunya, masukin apanya. Itu ibu lebih cenderung seperti itu. Gitu rupanya. Terus ada kalau waktu kita dia lagi sakit di situ, kamu sakitnya sebabnya seperti ini, apa ini. Kalau untuk Walid sih. Terus masalah untuk dia punya teman cewek. Kenapa ibu tegaskan dia nggak boleh pacaran? Karena belum waktunya. Dia juga belum terlalu ngerti. Belum terlalu ngerti hati perempuan Iya, kan. terlalu Setidaknya gimana perlakuan dia sebagai gimana dia perlakuan ibunya, begitu juga lah nanti dia memperlakukan teman ceweknya. Baik guys, mungkin ibu ada masukan lagi untuk parenting. Soalnya kayak banyak sih, ada selalu ngebahas kayak di streaming aku, streaming Alida itu kayak ngebahas semuanya itu kayak pada salahin orang tua. Kayak tadi tuh baru dibahas tentang emotional abuse. Tahu nggak emotional abuse itu apa? Maksudnya apa tuh? Nah, emotional abuse itu kayak dia tuh gimana ya bilangnya, pokoknya ngedoktrin anaknya, mencaci maki anaknya, bener-bener kayak ditunjuk kamu tuh harus gini. Milih ini deh, sekarang nih lagi marak-maraknya kalau pada lulus SMA milih PTN yang harus dipilih orang tuanya. Padahal anaknya pengennya dokter gitu ya. Ini jurusannya udah tetap sama kayak IPA gitu misalnya. Anaknya pengennya dokter. Nah, tapi si ibu atau ayahnya itu pengen anaknya masuk hukum. IPS berarti kan nggak sesuai kan. Nah, gimana tuh Sekarang untuk gini loh, pilihan anak gitu kan. si anak kan pengen dokter ya. Nah, kita lihat kondisi orang tuanya. Oke. Jangan memaksakan kehendak sementara posisi orang tuanya nggak ada. Lah nanti terakhir anaknya jadi mogok di jalan kan. Betul. Jadi ada edukasi lah ke anaknya, dan anaknya pun ada komunikasi lah ke orang tuanya. Caranya gimana? Misalnya orang tuanya nggak pengertian, ibu tetap mau ini, nggak mau tahu, dengerin. Gimana? Sebagai orang tua itu jangan emosi, jangan egois. Tapi kayak pernah nggak dengar peribahasa kayak gini, Bu? Orang tua selalu benar. Nomor pasal ke-1 orang tua selalu benar. Nomor 2 balik lagi ke pasal 1. Itu kan sih sebenarnya tengok cara penyampaian orang tuanya. Sebenarnya gini loh. Kenapa kita orang tua mendidik anak itu supaya sarjana? Why? Karena anak itu bisa mendidik keluarga dia, dan anak dia kelak itu lebih tingkat level pendidikannya lebih tinggi gitu. Jadi kalau taraf pendidikannya SMA, itu cara didik anaknya berbeda dengan berbeda dengan ibu yang kuliahan. Masa iya sih, Bu? Ya, karena di kuliahan itu ada cakupannya lebih luas lagi. Oh iya. Kayak kadang kan orang bilang pendidikan itu nggak masalah. Itu kan menurut pandangan para remaja ya. Pendidikan tuh nggak masalah. Salah. Oke. Walaupun kita sebagai perempuan, kita tengok, ini kita perempuan dapur loh. Karena pokoknya lu sekolah tinggi-tinggi di dapur juga kan rata-rata gitu kan. Kalau di SMA lihat dapurnya seperti apa. Kalau dia kuliah lihat dapurnya seperti apa. Semalas-malasnya anak kuliah, pasti dia kepingin dapurnya lebih bagus dibanding serajin-rajinnya anak SMA. Betul juga sih. Iya. Dia males nih anak kuliah nih, paling jorok. Jorok sih jorok, kotor sih kotor dapurnya loh. Tapi lebih kotor, lebih bersih menurut anak yang menurut yang SMA. Itu dari jenjang pendidikan. Gitu Pak ya. Dia itu cakupan. Apalagi ya, kebanyakan kalau ibu tengok ya, rata-rata perempuan ya, ibu cenderung ke perempuan ya, karena ibu gak mau lah perempuan itu terlalu direndahkan. Nah iya. Perempuan nih sering jadi istri pertama, pelakor lah, inilah, itulah. Iya. Itu kenapa? Karena si istri itu tidak pandai bekerja. Memang disuruh sama suaminya di rumah. Di rumah emang gak bisa kerja? Bisa kan? Peganglah penghasilan kamu sendiri, gunakanlah sendiri. Dan setidaknya kewajiban suami menafkahin itu wajar. Wajib Kasihlah itu. jajanan istri itu wajar daripada dihabisin perempuan lain. Benar. Setidaknya kalau ada perempuan lain nengok suami kita berhasil, silahkan, aku punya penghasilan sendiri. Rata-rata kan perempuan yang nggak benar ataupun pelakor kan
mendekatin suami kita kan karena kaya, Iya, karena duit aja. karena uang aja. Udah suami kita kere, udah nggak ada uang, itu dilepas balik lagi ke kita. Oh, gitu. Kayak sekarang nih. Kan sekarang kan udah canggih kan. Udah ada GoFood, udah ada Gojek. Kayak makanya cewek-cewek pada malas. Apalagi kayak sekarang bersih-bersih rumah udah ada GoClean. Udah ada laundry box, laundry apa lah gitu. Pokoknya laundry yang memang ada jasanya sendiri-sendiri lah, Bu. Nah, itu gimana? Katanya kan perempuan harus serba bisa. Bukan serba bisa sih, gimana ya? Ya pandai lah gitu untuk mengelola rumah tangganya. Kalau menurut Ibu, seada-adanya aplikasi itu semua, kerjainlah sendiri. Kenapa harus gitu? Kita kan harus saving cost. Selain saving cost. Selain saving cost, kita dekat sama keluarga kita. Kenapa gitu? Yes, kita dekat sama suami. Istilahnya gitu ya, sama ayah. Ayah, kita dekat sama anak. Si ayah kerjanya apa? Ayah tolong bersihin kaca-kaca. Anak tolong nyapu. Ibu masak. Dan waktu makan siang, itu makan semua karena kita kelelahan sama. Dan itu istirahat sama-sama. Alangkah bahagianya rumah itu. Kalau sekali-sekali mesen boleh. Boleh, ya. Tapi lihat dia punya rentetan harganya, apanya semua. Budgetnya ditengok. Ibu pernah bilang sama dia tuh gini, kalau kita cuci baju sendiri, itu tuh kita bisa ngeliat mungkin baju anak kita koyak, benar kan? Terus mungkin di baju kerahnya suami mungkin ada lipstiknya perempuan. Terus juga apa lagi ya? Ya kalau udah jadi sama pembantu kan pembantu ya nggak peduli gitu. Itu kan punya majikannya dan itu bukan kapasitasnya gitu ya. Kalau ibu ya, ibu dulu pernah ya masih lahiran tuh nggak masalah kita apa. Ya, tapi setidaknya ibu tetap itu seminggu ibu tetap mengontrol tuh semua. Setelah ibu memang sudah sehat betul, ibu nggak pakai lagi pembantu. Karena apa? Ibu harus tahu nanti. Ibu punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kalau yang di perempuan ibu selalu tahu. Sedangkan laki-laki ibu kan nggak bisa ngomong karena itu laki-laki kan harusnya tanggung jawabnya si Bapak kan. Iya, lebih dekat ke ayah. Jadi kenapa ibu nyuci sendiri? Karena ibu mau ketahui apakah anak ibu sudah dewasa. Paham. Kan rata-rata kan mimpi basah kadang atau dia blue film who knows ya kan? Siapa yang tahu kan? Iya, hunus bener. Jadi pas waktu kita cuci, kita kan tahu kan? Udah gede anakku Nah, gitu udah ya. gede. Itu makanya perlu pendidikan, perlu ya kita kasih arahan lah sebagai orang tua. Apalagi rata-rata rumah tangga ibu itu sebagai ratu. Ratunya bagus, rumah tangganya bagus. Oh gitu ya. Kan bukannya ayah itu kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga fungsinya cuma nafkahin. Hanya itu saja fungsinya sebenarnya. Sebenarnya dia menasehatin gitu aja sih, tapi dia lebih ke nafkah. Yang Jadi selebihnya itu berarti kingdom ya, kerajaan, rumah tuh kan kerajaan gitu kan. rumah tuh kerajaan. Kingdom itu berdasarkan queen-nya berarti. Iya, Bukan rajanya. Raja itu kan memimpin aja. Jadi si ratu ini, si ibu ini begini sana sini ngurus anak. Benar. Tapi tetap keputusan di tangan ayah. Oh, jadi kayak dia mengambil beberapa objek kayak A, B, C, D. Ayah, arahin dong pilih yang mana gitu. Oh, tetap harus ada komunikasi sama suami juga dong. Iya. Kan kayak ada tuh istri yang kayak mungkin kesel sama suaminya kayak terlalu gimana tuh. Oh, itu sih tergantung individunya sih. Oh gitu. Arahannya. Kalau ibu sih selama ibu sama ayah, walaupun ibu cerewet, walaupun ibu marah sama anak, tiba ayah didik anak, ibu nggak terima. Mungkin cara didiknya beda lah. Cara didiknya beda, tapi seharusnya kalau orang tua laki-laki dan perempuan didik sama-sama tuh anaknya ngeblank. Maksudnya gimana tuh? Si ibu pingin anaknya marahin seperti A. Si ayah didiknya seperti B. Itu kan jadi bentrok kan? Jadi anaknya bingung. Jadi kalau sekiranya ayah tuh marah, si ibu masuk ke dalam aja. Jadi dia lebih fokus ke orang tua laki-laki. Ya kan kayak misal lagi dimarahin, misal disebat anaknya dipukul gitu kan. Itu ibu siapa aja nggak terima tuh anaknya ya, disebat. Benar dipukul. Jangan lah gitu gini. Ya kan aku mukul untuk mendidik gini. Ya nggak terima, jangan kayak gitulah kan pasti gitu kan. Nah, ya apalagi ada yang mau nanya sama ibu ya. Nah, gimana cara ibu ngasih tahu? Ini kan anak ibu pada gede-gede kan. Dulu kan sering bukan dipukul ya bilangnya, kayak dididik gitu, cuman dengan caranya pakai kekerasan fisik gitu lah ya bilangnya ya.
kekerasan fisik itu kan rata-rata kan di kaki ya. Iya Di gitu. betis, bukan Oh, bukan fisiknya itu harus disebatin semua, itu enggak. Itu kan seperti budak istilahnya atau apa. Kita mau mendidik anak itu di kaki. oh di kaki, harus di kaki. Harus di kaki, karena kaki itu nggak fatal kan. Oh, Kalau dia pukul di kepala, bisa nanti gegar otak atau apa. Pukul di badan, bisa nanti luka-luka apa semua. Kita kan nggak mau. Kalau di kaki itu nggak terlalu apa ya, lebih kuat sih fisiknya kalau menurut ibu di kaki. Kaki itu di betis ya, di Iya. betis bukan di tulang keringnya ya. terus kalau misalnya ngasih pengarahan ke anak-anak ibu kayak misalnya dulu tuh, nggak usah dulu lah, pas masih kecil. Ayah ngedidik kalian tuh kayak gini kan anak pada nggak terima, enggak tapi ayah jahat banget. Iya. Terus cara anak tuh biar sadar gitu, kan kayak kita gimana sih ya? Ada lihat temen Alida gitu, punya adik gitu. Nah adiknya dipukul gitu. Nah dia nggak terima. Terus gimana tuh? Itu didiknya karena adiknya punya masalah tak? Nakal atau Dia dikasih tahu. nakal jelas. Kalau kamu nggak mau terima adik kamu dimarahin, bagus kamu keluar dari zona itu. Biar dia dididik, jangan manjakan adiknya. Jadi sebenarnya cara mendidik dengan dipukul itu tuh bagus atau gimana sih sebenarnya? Kan semenjak ada HAM kekerasan fisik tuh nggak boleh ini gimana tuh? Kalau didik sih sebenarnya gini loh. Kan sekarang kan timbulnya HAM. HAM tuh kategori kalau anak dipukul dengan terlalu sangat kuat yang menyebabkan fisiknya rusak, itu boleh dihamkan. Hak asasi manusia ya. Tapi kalau didik orang tua tuh rata-rata kan pakai rotan sebat kaki kan. Iya. Bukan pakai tali pinggang pukul semuanya kayak binatang, bukan. Tengok juga cara didik anak itu seperti apa. Ada loh di hukum agama, ada hadisnya, ada cara didik anak itu seperti apa. Bukan sembarang-sembarang. Makanya kenapa ibu sama ayah, kalau Alida dipukul sama ayah, ibu ke kamar. Karena ibu nggak mau lihat. Karena setiap ibu tidak mau anaknya disakitin. Benar. Gitu. Iya. Tapi setelah ayah mendidik kamu, setelah ayah menghukum kamu, terus ibu sama ayah di kamar tuh komunikasi loh. Ya. Oh. Tetap orang tua harus komunikasi. Aku maunya mau seperti ini, kamu harus seperti ini gitu. Jadi pertama kita ngasih tahu anak itu ada tahapan-tahapan. Dikasih tahu sekali nggak ngerti, 2 kali nggak ngerti, 3 kali nggak ngerti nih. Ayah panggil ibu. Dia nggak ngerti loh begini. Tapi jangan disakitin. Kita udah buat sepakat seperti itu. Tolong jangan sakitin. Kalau nggak disakitin dia ngelanjut terus loh. Gimana? Oke, kamu boleh melakukan hukuman sama dia, sama anakmu. Aku nggak mau ikut campur. Makanya kadang kalau udah ayah hukum kalian berdua, ibu kan nggak mau ikut campur. Iya benar. Jadi gitu. Pokoknya ada peringatan dulu lah. Bukan Jadi langsung jeblak gitu, enggak. Ya dikasih warning dulu lah ya. Warning. Kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ntar ketiga kalinya kalau kamu masih seperti ini nggak berubah, ya konsekuensinya tuh ada. Ya misalnya dipukul ya tadi itu loh. Jadi sebenarnya tergantung pemahaman anaknya lagi lah ya. Ngambil kesimpulan sebenarnya orang tua ini mukul, tapi kan kata anak-anak pada nggak mau terima alasan gitu. Ayah sama ibu jahat gitu. Ibu nggak ngebela. Ibu nggak membackup gitu. Ibu masuk kamar kenapa gitu. Kenapa pura-pura nggak tahu? Pasti kan gitu Iya kan. benar. Jadi gini, sudah proses ayah mendidik anak, itu kita dikasih tempo waktu. Tempo waktu 3 hari. Untuk dia berpikir ya, kenapa ibu, ibu ini enggak mau bela anak gini-gini udah 3 hari, baru kita deketin anaknya. Jadi diedukasi ke anaknya. Itulah peran orang tua. Apalagi pihak perempuan, karena perempuan tuh cenderung di rumah kan. Ataupun perempuan karir lah. Setidaknya dia harus continue komunikasi dengan anak-anaknya. Iya. Siap wanita karir. Nah gitu. Jadi kayak mungkin parenting kali ini cukup panjang ya. Setengah jam ya 30. Ya setengah jam. Ya jadi tuh ya gitulah tips parenting dari ibu aku, dari orang tua aku, gimana cara ngedidik adik aku sampai ya kayak gini lah bentuknya nih. Ya juga kayak gitu bentuknya ya kan. Menurut pandangan orang-orang di sekitar aku, ibu aku tuh berhasil katanya sih. Cuman menurut ibu berhasil nggak ngedidik? Belum berhasil. Belum. Nah itulah manusia kadang kurang puas. Karena gini, kita jangan pernah mengaku kita berhasil melakukan sesuatu. Yang bisa mengakuin kita berhasil itu orang lain. Benar-benar. Ya, kita harus tetap berusaha gitu sih. Ya, mungkin ada quotes of the day-nya. Gak tahu.
Ya enggak, yang dari kesimpulan mungkin quotes of the day untuk orang tua, untuk mendidik anak-anaknya itu gimana? Kalau orang tua sih banyaklah membaca tentang edukasi pendidikan untuk anaknya. Cuman kalau udah dibaca nggak dipraktekin buat apa? Ya, sempat-sempatin lah waktu untuk keluarga. Oke. Didiklah anakmu baik-baik. Biar Itu menjadi orang yang lebih baik lagi. lebih baik dan lebih berguna ya, betul, bagi nusa dan bangsa dan agama dah gitu. Oke. Kalau yang untuk remajanya, nakal boleh, Goblok jangan. goblok jangan. Gitu aja. Iya. Itu aja tipsnya. Dan quotes of the day-nya hari ini seperti itu guys. Nah kalau aku sendiri ya aku nggak perlu lah quotes of the day-nya udah diwakilin sama ibu aku sendiri. Dia sekian, terima kasih banyak teman-teman yang udah dengerin sampai akhir, sampai habis nih. Untuk konten apalagi nanti kita stay tune aja pokoknya. Pokoknya masih tetap aku. Mungkin ntar ibu bakal masuk lagi, nggak tahu lah konten apa lagi. Oke, makasih ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.